Keluaran pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Keluaran pasalnya yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Tapi sebelumnya yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Musa diutus Tuhan. Musa melihat suatu penampakan yang tidak biasa, sebab dia melihat Tuhan menampakkan diri di tengah semak duri. Semak duri yang terbakar itu tidak terbakar habis, tapi terus bernyala, dan dia menghampiri penampakan yang begitu hebat itu. Lalu muncullah suara dari tengah-tengah semak duri tersebut, "Jangan mendekat, itu tempat kudus, buka kasutmu, itu tempat kudus." Lalu seterusnya Tuhan mengutus Musa, dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan masih dalam gambaran besar bagaimana Musa diutus Tuhan. Kita akan lanjutkan di ayatnya yang ke-13. Pembacaan pada malam hari ini cuman singkat dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. 3 ayat 13, 14, 15. Cuman sangat memiliki dampak yang besar terhadap cara pandang kita kepada Alkitab secara keseluruhan. Sebab disinilah Tuhan kemudian menyatakan apa yang menjadi pribadinya. Dan kita akan baca dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga tadi, silakan dibaca ayat 13. Ayat yang ke-13. Ya. Lalu Musa berkata kepada Allah. Ya, 13 kitab Keluaran pasal 3 13, Musa berkata kepada Allah, terus, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, ya, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya?" Bagaimana tentang namanya? Ini jawaban Musa kepada Tuhan setelah Tuhan berfirman untuk mengutus Musa. Jawaban Musa kepada Tuhan, apabila aku mendapatkan orang Israel dan mereka berkata kepadaku, dan mereka berkata, Allah nenek moyangmu ialah telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ini merupakan respon Musa terhadap pengutusan Tuhan. Dan tentang nama Tuhan, siapa nama Tuhan yang mengutus Musa ini? Sebab ini hal yang sangat perlu khususnya bagi Musa di zaman itu, mengingat Israel sebagian besar. Dalam pertemuan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah tekankan Mesir dan Israel sudah hampir jadi satu. Mereka sudah tidak lagi memiliki perbedaan yang terlalu besar, sebab orang-orang Israel pada waktu itu sudah menjadi penyembah berhala. Mereka menjadi penyembah berhala yang Allahnya tidak lain daripada Allah-Allahnya juga orang Mesir. Firaun itu bukan cuma sekedar titel raja. Firaun itu juga mengandung makna teologis dari jabatan Firaun itu. Pertama, memang Firaun itu menunjukkan kepada jabatan raja. Yang kedua, Firaun juga selain raja adalah anak dewa. Dengan kata lain, dia juga dewa. Dia anak dewa matahari yang kemudian berinkarnasi memimpin bangsanya. Nah, Israel pada waktu itu sudah berubah setia. Sebelum mereka Tuhan izinkan diperbudak, mereka sudah berubah setia kepada Tuhan. Mayoritas dari mereka, kecuali keluarga Musa yang memang Tuhan sisihkan, itu tidak menyembah berhala, Musa dan keluarganya. Tapi yang lain, sebagaimana yang lalu kita sudah baca dalam Yosua,
Yosua menekankan itu, bahwa nenek moyangmu di Mesir itu penyembah berhala. Nah, sehingga ketika di awal pengutusan Musa ini, Musa Tuhan utus kepada Israel, Musa sampaikan siapa namanya. Kalau nanti mereka bertanya, dan ini asumsi yang sangat pas di zaman itu mengingat Israel punya banyak Allah. Israel itu punya banyak Allah, sehingga dia harus tekankan bahwa ini Allah yang berbeda dengan Allah yang selama ini kamu sembah, itulah dewa-dewa orang Mesir. Ini Allah yang maha kuasa dan ini berbeda. Ini Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga perlu pembeda. Perlu pembeda dan itulah yang ditanyakan Musa. Sebab jangan sampai mereka bertanya dan Musa tidak bisa menjawab. Sebab Israel sudah terbangun pikiran dan hatinya terbiasa menyembah banyak Allah, banyak dewa, banyak Tuhan. Tapi semua Tuhan kecil, Allah kecil, dan semua itu berhala. Nah, kali ini Musa bertanya kepada Tuhan, kalau mereka bertanya tentang nama, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Coba baca dulu sebelum kita lanjutin Keluaran pasal 6. Kita lompat sedikit ke depan sebelum kita kembali Keluaran pasal 3. Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ya, Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Dengan namaku aku belum menyatakan diri. Jadi belum menyatakan diri. Nanti di dalam Keluaran pasal 3 inilah baru Tuhan menyatakan namanya. Tuhan menyatakan namanya. Jadi kita ingat kalau kita kemudian berpikir di Kejadian sudah ada nama Tuhan dengan huruf kapital besar. Itu sebab penulisnya sama. Penulisnya 5 kitab pertama dalam Alkitab kita itu Musa. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Musa. Sehingga ini Musa di masa kemudian melihat ke belakang menuliskan nama itu. Sebab baru Tuhan menyatakan namanya di sini. Sebab disinilah kemudian akan Tuhan perlihatkan yang mana yang maha kuasa, yang mana Allah-Allah kecil yang kuasanya tidak seberapa. Tidak bisa dibandingkan dengan Allah yang maha kuasa. Jadi disinilah pentingnya nama itu. Dan kita akan kembali dalam Keluaran pasal 3 tadi ayat 13. Dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-13, ulangi. Lalu Musa berkata kepada Allah, Ya. tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel, Terus? dan berkata kepada mereka, Ya. Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Terus? Dan mereka bertanya kepadaku, Iya. bagaimana tentang namanya? Terus? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Iya. Terus? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Aku adalah aku. Jadi Ehye, Aser, Ehye. Dan perhatikan ini aku adalah aku dikasih tanda petik semua. Dikasih tanda petik sebab itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahkan di Alkitab kita kalau kita perhatikan semua huruf kapital. Semua huruf kapital aku adalah aku. Sebab aku adalah aku ini adalah suatu ungkapan yang nanti berubah dari kata kerja menjadi kata benda. Dari kata kerja menjadi kata benda. Inilah esensi dari tetragrammaton atau 4 huruf sakral dalam bahasa Ibrani. YHWH, Yod He, Waw He. 4 huruf itu dari sini esensinya. Aku adalah aku. Aku adalah aku yang kemudian berubah dari aku adalah aku menjadi Yahweh. Dan itu adalah firman Allah kepada Musa. Firman Allah kepada Musa, ulangi 14.
Firman Allah kepada Musa, Ya, Aku adalah aku. aku adalah aku. Terus, Lagi firman-Nya, ya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, ya, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. akulah aku. Akulah aku ini dalam bahasa Yunaninya ego aimi. Dalam bahasa Inggrisnya I am that I am. Itu aku adalah aku. Tapi akulah aku, I am. Jadi biasanya, dan nanti kita lebih lanjut, kita selesaikan dulu. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Terus ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Ya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, ya. Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, perhatikan di sini Tuhan. Dalam Alkitab kita ditulis juga dengan huruf kapital besar semua. T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar, Tuhan. Itu menunjuk bahwa dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu menunjuk kepada tetragramaton, empat huruf sakral itu, itulah YHWH. Yang perlu kita garis bawahi, abjad Ibrani kuno tidak memiliki huruf vokal, tidak punya huruf vokal. Nanti sekitar abad 8 Masehi, para ahli Yahudi berkumpul dan membuat satu tanda yang mewakili huruf vokal. Huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Sehingga dia tambahkanlah, sebab mengingat waktu itu bahasa Ibrani sudah mulai tidak digunakan, cuman saat beribadah digunakan, di luar itu semua mulai bahasa Yunani dan mulai hilang bahasa Ibrani, sehingga mereka lupa pengucapannya. Mereka lupa pengucapannya dan tidak tahu bagaimana mengucapkan, sebab semuanya huruf konsonan, huruf mati. YHWH huruf mati. Semua abjad Ibrani adalah huruf mati. Kemudian abad ke-8 baru ditambahi dengan vokal, huruf vokal dibentuk dalam tanda. Yang lalu jemaat yang mengikuti IBS, saya rasa bisa mengerti hal ini, tanda-tanda. Kemudian muncullah Yahweh itu. Sebab dari 4 huruf abjad konsonan itu, abjad Ibrani konsonan, Yod, He, Waw, He, kemudian berdasarkan tradisi, ditambahkanlah vokal menjadi Yahweh dari 4 huruf itu. Yahweh, dan itulah nama Tuhan. Itu nama Tuhan. Yang saya katakan tadi berubah dari Asyer, Ehye, Asyer, Ehye, kata kerja, aku adalah aku, menjadi kata benda. Itulah Yahweh. Nah ini, Ehye, Asyer, Ehye. Jadi saya, aku adalah aku adalah aku. Ehye, Asyer, Ehye. Nah, tetragramaton Yahweh itu diambil dari kata Ehye ini. Di situ dominan He dan Yod, sehingga berubahlah menjadi YHWH. Tapi esensinya dari sini Ehye, Asyer, Ehye, berubah menjadi Yahweh. Dan ada makna di situ, sehingga kita lihat inilah dasar nama itu. Aku adalah aku. Berubah menjadi Yahweh, ini tulisannya tadi. Hampir sama, ada, tapi kalau saudara lihat di layar di situ, itu ada sudah penambahan vowel signs, atau tanda-tanda vokal, yang kemudian dalam perkembangannya di abad 8. Nah, Musa ini kurang lebih 1400 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Musa atau kitab Keluaran ditulis 1400 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Sehingga semuanya huruf konsonan. Tapi mereka tahu pengucapannya sebab tradisi orang Yahudi, orang Ibrani adalah oral, dari mulut ke mulut. Sehingga abjadnya tidak perlu terlalu lengkap dengan vokal, tapi mereka tahu cara membaca, cara mengucapkannya. Nanti di abad ke-8 terjadi pergeseran,
eh, Yunani mulai masuk, Latin Roma mulai masuk, sehingga mereka mulai pudar, lalu mereka tambahkan vowel signs atau huruf vokal. Nah, kita kembali sekarang, aku adalah aku. Selesaikan ayat 15, ulangi saja ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Ya. beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Ya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub Terus, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. itulah namaku untuk selama-lamanya. Terus, Dan itulah sebutanku turun-temurun. itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Yang saya katakan tadi, pembacaan yang singkat ini akan memiliki dampak yang besar terhadap pengertian kita secara umum kepada seluruh gambaran Alkitab, sebab di sini kita diperjelas dan harus bisa menerima yang namanya Tritunggal. Sebab ini Allah yang memberi nama dirinya, yang mengatakan namanya adalah Yahweh. Dan dalam hubungannya dengan Yesus Kristus, dia adalah Allah Bapa. Yesus Kristus, Injil Yohanes 1 ayat 1, firman, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Injil Yohanes 1 ayat 14, itulah Allah juga, tapi dalam pribadi yang kedua, Allah Anak. Nanti kita baca itu, kita pelan-pelan di sini. Yang jelas, aku adalah aku. Apa makna dari esensi itu? Yang pertama, kalau kita lihat dari gramatikal Ibrani, ini present terus, jadi dia akan hadir terus dan tidak punya awal dan tidak punya akhir. Aku adalah aku. Kalau dalam bahasa Inggris pakai I am. Dia punya artikel am, artinya itu selalu ada. Yang pertama dari esensi aku adalah aku, ehye asyir ahye, ehye asyir ehye, adalah dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Dialah realitas. Tuhanlah realitas. Nah, tangkap ini, Tuhanlah realitas. Apa itu realitas? Kenyataan. Di luar Tuhan tidak ada kenyataan. Di luar Tuhan tidak ada realitas, tidak ada kenyataan. Mimpi pun tidak ada. Angan-angan pun tidak ada. Di luar Tuhan tidak ada apa-apa. Dan ketika saya katakan tidak ada apa-apa, bukan gelap pun tidak ada. Betul-betul nothing. Dan nothing dalam hal ini adalah apa yang dipikirkan batu. Tidak ada, sebab batu tidak memikirkan apa-apa. Itu. Aku adalah aku, satu-satunya pribadi yang tidak bergantung pada apa-apa, tapi semuanya bergantung pada Dia. Kenyataan ini, alam semesta ini, langit bumi ini, semua bergantung pada Dia. Dia sendiri tidak bergantung pada apa-apa. Dan tidak ada makhluk lain yang seperti ini. Malaikat pun bergantung pada Tuhan. Semua bergantung pada Dia. Hanya Dia satu-satunya entitas yang benar-benar tidak bergantung kepada siapa-siapa. Tidak bergantung kepada siapa-siapa. Manusia, bergantung kepada paling tidak tanah. Dia harus bisa berpijak, oksigen, dia harus bisa bernafas. Dia butuh situasi dan kondisi. Terlalu dingin, dia tidak bisa hidup. Terlalu panas, dia terbakar dan tidak bisa hidup. Manusia sangat tergantung kepada berbagai macam faktor dalam hidupnya. Sedangkan Allah, aku adalah aku, yang nyata terus dan tidak akan berakhir. Aku adalah aku. Dia tidak tergantung kepada apa-apa, sebab sebelum ada waktu, dia sudah ada. Sebelum ada masa dan waktu, sebelum ada segala sesuatu, ruang pun belum ada. Dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Itu esensi pertama dari aku adalah aku. Tidak pernah berakhir, tidak ada ujungnya, tidak ada awalnya. Aku adalah aku. Lalu yang kedua, aku adalah aku, adalah dia adalah pribadi yang tidak ada taranya. Tidak ada taranya dan tidak ada bandingnya. Tidak ada perbandingan. Aku adalah aku ini. Sebab kalau saudara tanya, siapa kamu? Kepada saya pribadi. Kalau saudara bertanya kepada saya, siapa namamu? Saron, jelaskan Saron itu. Saron itu
adalah seorang pendeta. Pendeta di mana? Pendeta di GPT. Dia juga seorang gembala. Apa tugas gembala? Ini. Dia juga seorang ini, di sinode berperan ini. Jadi dengan memberikan nama seseorang, mengurung sesuatu itu kepada hal-hal yang terbatas, sedangkan dia tidak terbatas dan tidak ada yang sama dengan dia. Kalau kita tanya apa ini meja, apa ini benda di depan kita, ini meja. Meja itu berarti terikat pada ruang dan waktu, meja itu berarti terbuat dari kayu, dan seterusnya. Sedangkan dia tidak ada samanya di dunia ini. Kita mau umpamakan dia dengan apa, dia tidak terselami dengan pikiran kita. Kita tidak bisa umpamakan dia dengan apa. Tidak ada yang sama dengan dia. Siapa yang sama dengan dia tidak ada. Apa yang sama dengan dia juga tidak ada. Jadi apa dan siapa tidak ada, sebab dia adalah pribadi yang di luar selaman manusia. Sehingga ketika Tuhan sampaikan namanya, aku ya aku, karena tidak ada yang sama dengan aku. Mau dibilang aku ini suami, ketika saudara menyebut dia cuman sebagai suami, saudara batasi Tuhan. Berarti suami itu tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus begini, harus begitu. Ketika menyebut dia cuman sekedar Bapa, Bapa itu tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Sedangkan Tuhan tidak ada yang terbatas bagi dia. Sehingga ketika ditanyai namanya, dia jawab, aku adalah aku, tidak ada samanya. Mau bandingkan dengan apa? Mau samakan dengan siapa? Itu aku adalah aku. Tidak ada yang sama dengan dia. Dia mau bilang saya ini di alam roh, malaikat juga di alam roh. Sedangkan dia tidak sama dengan malaikat. Dia jauh lebih daripada itu. Sehingga betapa dalamnya aku adalah aku ini. Tidak ada yang sama dengan dia. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia sama sekali tidak bergantung apa-apa. Sebaliknya semua bergantung kepada dia. Semua bergantung kepada dia. Aku adalah aku. Nah, sekarang kita baca itu dalam kitab Nabi Yeskiel. Yeskiel pasalnya yang, Yesaya maaf. Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-12 sampai 26. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-12 sampai ayat 26. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-12 sampai ayat 26. Kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-12. Ya, ini bahwa dia tidak punya tara, tidak punya sesuatu yang bisa diperbandingkan dengan dia, sehingga dia harus mengurung diri kepada nama itu. Silakan dibaca. Allah di atas semua Allah. Allah di atas semua Allah. Ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Ada pribadi yang sama dengan itu? Tidak ada. Tapi bukan cuman kemampuannya itu bukan cuman menakar air laut. Itu cuma salah satu. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal? Siapa yang sama dengan itu? Tidak ada. Tapi bukan cuma itu. Terus menyukat debu tanah dengan takaran? Menyukat debu tanah dengan takaran. Terus menimbang gunung-gunung dengan dacing? Terus atau bukit-bukit dengan neraca? Ya, siapa yang sama dengan itu? Terus siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Siapa yang bisa atur roh Tuhan? Terserah dia. Sebab kembali lagi tidak sama dengan manusia. Manusia sangat bergantung kepada banyak faktor. Dia tidak bergantung kepada apa-apa. Karena hanya dia pribadi yang tidak bergantung kepada apa-apa. Segala sesuatu secara langsung tidak langsung semuanya bergantung kepada dia. Sebab hanya dia yang tidak bergantung kepada apa-apa, siapa-siapa. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Terus kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Ya. Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Siapa mau ajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Konsep keadilan pun, rasa keadilan pun itu bergantung pada Tuhan. Standarnya adalah Tuhan.
Terus, Atau siapa mengajar dia pengetahuan? siapa ajar dia pengetahuan? Pengetahuan pun konsep mengetahui. Dan manusia bisa jadi tahu. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bergantung pada dia. Sehingga siapa yang mau ajar dia? Terus, Dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. siapa yang seperti itu? Terus, Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba ya, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. terus, Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. terus, Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. terus, Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Ini pertanyaan retorika, artinya sudah diketahui jawabannya, sudah tidak perlu dijawab. Sebab di atas sudah dijelaskan siapa yang begini, siapa yang begitu, siapa begini. Tidak ada semua. Tidak ada. Dengan apa engkau mau samakan Allah? Aku adalah aku. Sehingga ketika Tuhan ditanya itu, dia mau kasih pengertian kepada Musa, aku ini sama seperti bapakmu. Ya terlalu jauh turun ke bawah. Aku ini sama seperti kakakmu. Oh terlalu jauh turun ke bawah. Aku ini sama seperti nenekmu. Aku sama seperti Abraham, orang baik. Terlalu jauh ke bawah karena dia sangat tinggi dan tidak terhampiri oleh apapun dan tidak ada yang sama dengan dia. Aku adalah aku. Tidak ada yang bisa menjelaskan, mendeskripsikan dirinya, mendeskripsikan Allah selain Allah sendiri. Makanya aku adalah aku. Dia tidak katakan aku adalah seorang suami, aku adalah seorang bapak, aku adalah seorang anak, aku adalah seorang pelayan atau hamba, aku tidak. Sebab pada esensinya, senyatanya dia jauh melebihi semua itu. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan terus? Patungkah tukang besi menuangnya, Terus? dan pandai emas melapisinya dengan emas, Iya. membuat rantai-rantai perak untuknya. Patungkah dia? Jauh sekali. Tentunya bukan. Terus? Orang yang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Terus? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Ya. Tidakkah kamu mengerti sejak dasar bumi diletakkan? Iya. Adakah kamu, dan ini pertanyaan yang mirip seperti Tuhan tanyakan kepada Ayub dalam kitab Ayub. Di mana kamu ketika diletakkan dasar bumi? Di mana kamu ketika bintang-bintang diberi nama? Tidak ada yang sama seperti dia. Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Terus? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, Iya. yang penduduknya seperti belalang. Terus? Dia yang membentangkan langit seperti kain, Dan? dan memasangnya seperti kemah kediaman. Terus? Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Terus? Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, Sehingga? mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Terus? Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Sehingga ketika Tuhan ditanya namanya, dia cuma katakan aku, ya aku. Tidak ada samanya. Aku adalah aku. Ketika engkau berikan dia suatu definisi tersendiri, engkau membatasi dia. Sebab saya katakan tadi, kasih contoh, kalau kita cuma sebut dia sebagai suami, ada aturannya. Ada yang bisa dia lakukan, ada yang tidak bisa dilakukan. Sebagai bapak, ada aturannya. Ada yang bisa dia lakukan, ada yang tidak bisa dilakukan. Yang dia tidak bisa lakukan, dia tidak bisa tidur dengan anaknya. Khususnya dalam pengertian hubungan suami istri, tidak bisa. Kalau dia bapak. Yang lain dia bisa. Melindungi, menafkahi, mendidik. Nah, itu contohnya. Sehingga Tuhan tanya, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan terus? Seakan-akan aku seperti dia, Seakan-akan aku seperti dia, terus? firman yang maha kudus. Firman yang maha kudus.
Selesaikan sampai 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Lihat langit itu. Terus, Siapa yang menciptakan semua bintang itu? siapa ciptakan semua bintang itu? Bintang, kita berbicara bintang. Bintang itu jauh, sangat banyak dan jauh lebih besar daripada bumi. Bumi kalau ditaruh di depan bintang cuman kayak debu. Bintang matahari yang terdekat di kita, namanya matahari. Siapa itu? Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya, terus, satu pun tiada yang tak hadir. ya, kalau Tuhan panggil semua segenap tentara itu, tidak ada yang berani alfa. Tidak ada yang berani tidak hadir, semua pasti hadir. Dan siapa yang sama dengan itu? Kamu umpamakan dia dengan apa? Dengan siapa mau sederajatkan dia? Sehingga ketika Tuhan ditanya namanya, aku adalah aku. Ehye asyir ehye. Sebab terlalu besar. Cuman kalau mau disingkat sehingga perubahan dari esensi ehye asyir ehye menjadi Yahweh. 4 huruf dominan dari aku adalah aku itu menjadi satu. Yahweh, aku itu. Tapi esensinya apa? Aku adalah aku. Tidak ada samanya. Aku tidak punya awal, tidak punya akhir, tidak bergantung pada apa-apa, semuanya bergantung pada saya. Aku maha kuasa. Dan bukan cuma sekedar maha kuasa, banyak lagi detailnya yang lain yang jelas dia adalah Yahweh. Dan esensi dari nama Yahweh itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa disamaratakan dengan apapun. Sebab itulah dia. Aku adalah aku. Nah, tapi yang luar biasa pada malam hari ini satu kemurahan Tuhan bagi kita. Sebab sesuatu yang di luar nalar ini, sesuatu pribadi yang tidak akan bisa terselam ini, kemudian mengambil rupa hamba. Dibayangkan ini ketika Tuhan menanyakan dalam kitab Nabi Yesaya ini, dengan siapa engkau samakan aku? Tapi kemudian dalam kasih dan dalam kerendahan hatinya, dalam kesetiaannya, karena dia sangat mengasihi pendosa, saya dan saudara, dia melepaskan kesetaraan dengan Allah, mengosongkan diri, mengambil rupa hamba. Jadi dari esensi namanya yang adalah tidak ada tandingannya, tidak bisa disamakan dengan apapun dan siapapun. Dia kemudian mengambil rupa hamba sebab aku adalah aku. Itu kita baca sekarang dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 51 sampai 59. Yohanes pasalnya yang ke-8, kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus merujuk dirinya sendiri kepada Yahweh. Injil Yohanes pasal 8, ayatnya yang ke-51 sampai 59. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-51. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, ini yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang kalau kita baca dari atas menuduh Tuhan kerasukan setan, seorang Samaria, anak haram, dan inilah jawabannya. Dia berikan suatu solusi supaya jangan orang-orang itu mati. Jangan orang itu masuk dalam kematian yang kedua. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Terus kata orang-orang Yahudi kepadanya, ya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Terus sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata,
Barang siapa menuruti firman-Ku, Ya. ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Abraham mati, tidak berkuasa atas maut. Nabi-nabi yang besar, Nabi Elia, Elisa, Yeremia, Yeskiel, Yesaya, semua itu mati. Tidak ada dari nabi itu yang berkuasa atas maut, bisa menjanjikan kehidupan kekal. Abraham mati. Abraham yang besar itu mati. Nabi-nabi, Nabi Musa, semua itu mati. Tidak ada yang berkuasa atas maut. Tapi engkau bilang, engkau bisa membuat orang hidup kekal. Siapa menuruti firman-Ku ia akan hidup selama-lamanya. Terus, Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham? adakah engkau lebih besar? Hai Yesus, anak tukang kayu. Itu di pikiran orang ini, sebab orang ini selalu berpikir jasmani saja. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham, yang tadi Abraham saja sudah mati. Artinya dia tidak berkuasa atas maut. Lebih besar dari bapa kita Abraham, terus Yang telah mati, yang telah mati, terus nabi-nabi pun telah mati. nabi-nabi pun telah mati. Dan disinilah kita akan lihat bagaimana Yesus Kristus langsung merujuk dirinya sendiri kepada Yahweh. Aku dan Bapa adalah satu. Ego aimi. Sehingga jelas Abraham tidak bisa berkuasa atas maut. Nabi-nabi semua mati, seberapa besar pun nabi itu. Semua tidak ada yang berkuasa atas maut. Tapi aku berkuasa sebab aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Yahweh adalah satu. Aku adalah Yahweh dalam Tritunggalnya. Silakan terus. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Nah, sekarang ditanya dia, dengan siapa engkau samakan dirimu? Jadi tadi dalam kitab Nabi Yesaya Tuhan yang bertanya, dengan siapa engkau samakan aku? Sekarang Yesus ditanya, dengan siapa engkau samakan dirimu? Terus? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, Ya. maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Terus? Bapakulah yang memuliakan aku. Bapakulah yang memuliakan aku. Ini luar biasa. Bapa yang tadi di atas dikatakan, yang sebelumnya kita baca, tidak ada samanya dengan dia. Dikatakan di sini, Bapakku memuliakan aku. Sebab konsep Tritunggal ini. Coba perlihatkan dulu gambar itu. Gambaran yang membuat kita mengerti konsep Tritunggal. Membantu kita mengerti. Nah ini, jadi ada 3 sudut, pada tiap sudut itu ada the father, itu Bapa, ada the son, itu anak, di bagian bawah itu, tapi ini tidak bisa kita artikan berarti hierarkinya Roh Kudus lebih rendah, tidak. Mereka sama dari kekal sampai kekal, tidak punya awal, tidak punya akhir, dan mereka satu dalam esensi. Di bagian bawah ada Roh Kudus. Nah ketiganya ini satu dalam esensi, God, Tuhan, tapi the Father is not the Son. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kalau mencampur ini jadi satu, dalam satu kontainer yang namanya Tuhan Yesus Kristus, itulah aliran sesat di abad pertama, paham sesat di abad pertama yang namanya modalisme. Dari kata mode. Mode itu ya sama seperti handphone kita ada mode pesawatnya. Jadi kalau kita aktifkan mode pesawat di handphone kita, hilang mode signalnya. Kalau kita nonaktifkan mode pesawat, muncul mode signal. Jadi kata modalisme, atau mungkin sekarang juga lebih dikenal dengan oneness theology. Jadi disatukan semua. Padahal tidak, memang ini 3 pribadi yang berbeda, tapi dalam satu esensi Tuhan. Makanya dalam kitab Keluaran ditegaskan lagi, Allah itu Esa, Allah itu satu. Tapi dalam 3 pribadi. Nah ini yang sedang Tuhan Yesus jelaskan. Sehingga saya katakan tadi, pembacaan kita kali ini itu akan sangat berdampak kepada cara pandang kita terhadap Alkitab. Sebab kita harus kenal Allah kita. Kalau kita tidak kenal Allah kita, sama dengan kita tidak kenal diri kita. Sebab kembali kepada prinsipnya, semua hal bergantung kepada Dia dan Dia tidak bergantung kepada apa-apa. Kita akan bisa mengenal diri kita kalau kita mengenal Tuhan. Sebab kita tidak punya kemampuan apa-apa di luar Tuhan. The Father is not the Son is not Holy Spirit is not the Father.
tapi mereka pada esensinya sama, satu. Mereka tidak terpisah. Mereka satu pikiran, satu hati, dalam kesatuannya. Satu kehendak, dan seterusnya. Nah, kembali ini gambar yang membuat kita bisa mengerti Tritunggal, dan ini bukan ciptaan manusia, ini bisa ditemukan sejak dari perjanjian lama, terus sampai perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus Kristus ketika dia dibaptis, muncul suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian pribadi Roh Kudus bagaikan burung merpati turun ke atasnya, dan Allah anak ada di situ dibaptis. Dalam hal lain ketika Tuhan Yesus berdoa, kepada siapa dia berdoa? Dan seterusnya. Ketika Tuhan menyampaikan amanat agung, mengatakan bahwa segala kuasa telah diserahkan atasku, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, ajarlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, 3. Tapi ajakan untuk membaptis itu menggunakan artikel 1. Penunjuk tunggal bukan jamak. Jadi 3 ini 1. Dan inilah konsep Tritunggal yang didapati, ditemukan dalam Alkitab. Itu sudah ada. Meskipun kata Tritunggal kalau saudara cari di Alkitab itu tidak ada. Kata Tritunggal tidak ada. Tapi konsep ini sudah ada sejak dari awal, dan itulah yang disampaikan, diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan itulah Allah yang kita sembah. Nah, sekarang kembali dalam Genesis 8 tadi. Mereka bertanya, dengan apa engkau samakan dirimu? Engkau sama dengan siapa, Yesus? Ayat berapa tadi itu? Ayat yang ke-53. Ayat 53 ulangi. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham Ya, yang terus? telah mati? Terus. Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Terus. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, Maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Terus. Bapakulah yang memuliakan aku. Bapakulah yang memuliakan aku. Terus. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami? Bapakku itu adalah Allahmu. Yang kamu berkata, dia adalah Allah kami. Dan itu yang memuliakan aku. Terus. Padahal kamu tidak mengenal dia. Iya. Tetapi aku mengenal dia. Aku mengenal dia. Terus. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia. Terus. Dan aku menuruti firman-Nya. Dan ini luar biasa. Ini Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran tidak gentar. Dan Tuhan tahu apa akibat dari ini. Seandainya, dan ini masyarakat Yahudi dengan cara berpikir yang sudah dililit tradisi, kebiasaan, tafsiran yang salah selama beratus-ratus tahun. Dia tahu apa konsekuensi dari mengatakan ini. Inilah yang memungkinkan mereka nanti angkat batu untuk melempar dia. Tapi kebenaran harus disampaikan. Kalau aku tutupi dan aku tidak katakan, aku katakan aku tidak mengenal dia, aku pendusta sama seperti kamu. Aku adalah pendusta sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia. Kebenaran harus disampaikan seadanya, sejujurnya. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Terus? Abraham bapamu bersuka cita, Ya. bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Abraham yang kamu bilang itu sudah mati, sudah lama. Abraham itu melihat hariku, artinya aku ini lebih tua dari Abraham. Lebih tua, lebih besar, sebab kekal dari kekal. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Terus? Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Umurmu belum sampai 50 tahun, engkau telah melihat Abraham. Terus? Kata Yesus kepada mereka, Iya. aku berkata kepadamu. Nah, perhatikan ini ayat 58, disinilah Tuhan merujuk dirinya sendiri kepada Yahweh. Esensi dari Yahweh tadi dari Ehye, Asher, Ehye. Kata Yesus kepada mereka,
Terus aku berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesungguhnya sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham jadi, terus aku telah ada. aku telah ada. Frasa aku telah ada dalam bahasa Yunani itu ego aimi. Dan itulah tadi dalam yang kita baca dalam Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-14. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Akulah aku. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ego aimi. Aku telah ada atau aku. Ego aimi. Biasanya ini untuk melengkapi kalau memang ini, kalau ini adalah kesalahan penulisan atau memang Tuhan tidak bermaksud merujuk dirinya kepada Yahweh, maka biasanya bahasa ini ego aimi ditambahi dengan kata apa? Kata kerjakah atau kata lain, tapi dia berhenti di situ ego aimi. Sebab dia merujuk kepada akulah aku. Akulah aku. Ego aimi, sebelum Abraham, akulah aku. Sebelum Abraham ada, akulah aku. Tidak punya batas waktu. Waktu pun dia yang ciptakan. Konsep waktu pun dia yang ciptakan. Akulah aku. Dan sebutan ego aimi ini dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Bahwa dia merujuk dirinya sendiri kepada Yahweh. Ego aimi. Terus? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Mereka mengambil batu untuk melempari dia. Ini tanda bahwa orang-orang itu mengerti apa yang disampaikan Yesus. Tuhan Yesus sedang merujuk dirinya. Sebab mereka bertanya, dengan siapa mau engkau disamakan? Aku ini sama dengan itu. Yang tidak punya bandingan. Akulah dia dalam pribadi yang kedua, Allah anak. Akulah dia, aku sama dengan dia dalam Tritunggalnya. Dan itu tanda orang-orang ini mengerti apa yang disampaikan Yesus. Kalau kita baca tadi secara sekilas ayat 58, kita kurang nyambung karena kita tidak hidup di zaman itu. Tapi di zaman itu, kalimat ego aimi itu sangat nyantol kepada mereka dan mereka langsung mengerti itu maksudnya Yahweh. Itu maksudnya Yahweh. Sehingga respon mereka ketika mereka sudah sampai kepada titik dia menyamakan diri dengan Tuhan, itu namanya blasfemi, itu namanya penghujatan. Dan dalam Taurat itu harus dihukum mati. Siapa yang menyamakan diri dengan Tuhan, siapa yang menghina Tuhan, itu harus dihukum mati. Dan ini yang dilakukan mereka. Ulangi 59, Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi bukan Yesus takut mati, bukan. Dia tahu kapan waktunya, tapi ini belum waktunya. Dia masih harus menyatakan kebenaran lagi kepada banyak orang. Mereka mengambil batu untuk melempari dia. Dan itulah Yesus. Injil Yohanes 1 ayat 1. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama. Ya. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Dan ingat ini dia setara dengan Allah. Dia dan Bapa adalah satu adanya. Dua pribadi yang berbeda tapi satu adanya. Dan bagaimana? Silakan. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, terus Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi ada dua di situ. Tidak disatukan. Memang dua tapi mereka satu. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu telah menjadi manusia. Frasa ini, firman itu telah menjadi manusia. Sekarang kalau kita bisa bayangkan tadi dalam kitab Nabi Yesaya, aku tidak ada samanya. Dia
kemudian menjadi manusia. Itu berarti turun jauh sekali, jauh kepada suatu titik yang tidak bisa kita bayangkan lagi betapa jauhnya dia turun. Sebab untuk memperkirakan tingginya saja kita tidak dapat. Tidak sanggup betapa besarnya dia, betapa tidak terbatasnya dia. Tapi dia rela menjadi manusia. Filipi pasal 2 menekankan itu. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Untuk saya dan saudara, dia adalah entitas yang tidak tersentuh oleh apapun, tidak bergantung pada apapun, malahan semuanya bergantung pada dia, ditopang dengan firman. Dia yang menopang semua, tapi mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ini kalau bukan kasih, tidak ada yang sama seperti ini. Tidak mungkin sebab terlalu jauh turunnya. Dalam Yesaya dikatakan, aku sama dengan siapa? Tidak ada. Siapa yang bisa takar ini? Siapa yang panggil? Siapa yang panggil semua tentara sorga, lalu tidak ada yang tidak hadir, semua hadir. Siapa yang sama dengan aku? Dengan apa engkau mau samakan aku? Tapi Allah yang tidak tersentuh manusia ini, Allah yang tidak terjangkau manusia ini, mau menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan motivasinya apa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Sangat dikasihi Tuhan. Allah yang tidak terbatas ini. Yang sangat besar dan tidak tersentuh dan tidak ada bandingannya dengan apapun dan siapapun di dunia ini. Sebab membandingkan dengan satu figur apapun tidak akan sama. Terlalu besar dia. Tapi dia telah menjadi manusia, khususnya dalam pribadi yang kedua, Ulangan 14. Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita. diam di antara kita. Terus? Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat kemuliaannya, Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Di sini kelihatan peranannya. Pribadinya sebagai apa? Sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa. Sebagai anak tunggal Bapa, terus penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dialah ini firman. Firman yang menjadi manusia. Dan itu turun bagi kita. Esensi yang ketiga dari aku adalah aku. Itu tadi esensi yang kedua. Yang pertama tadi dia tidak punya waktu. Tidak punya awal, tidak punya akhir. Yang kedua, dia tidak tergantung pada siapapun, tidak bisa disamakan dengan apapun. Yang ketiga, aku adalah aku. Sama dengan dia bisa jadi segalanya. Di tengah gelap, dia bisa jadi terang. I am the light. Di tengah kita butuh jalan, I am the way. Di tengah kita butuh kehidupan, I am the life. Di tengah kita butuh kebenaran, I am the truth. Aku kebenaran. Jadi dia bisa menjadi segala sesuatu secara simultan karena dia tidak terbatas. Secara bersamaan. Dan itu sangat luar biasa, sangat personal. Sebab kebutuhan kita masing-masing beda. Mungkin saya lagi butuh terang. Mungkin istri saya lagi butuh kebenaran. Mungkin Bapak Joy, Bapak Sujono butuh jalan. Kebutuhan kita berbeda-beda, tapi aku adalah aku. Akulah aku. Dia bisa menjadi semua dalam segala sesuatu, mengisi segala sesuatu secara bersamaan dan sangat personal bagi kita semua masing-masing. Sangat personal. Sehingga apapun yang saat ini kita butuhkan, dia bisa jadi itu. I am the way, I am redeemer, I am ini, I am itu. Yang jelas tidak ada yang sama dengan dia. Ketika dia sedang menurunkan diri menjadi terang, yaitu
Itu bukan cuman itu maksudnya. Dia bisa jadi semua dalam segala sesuatu secara bersamaan untuk mengisi kita, untuk kebutuhan kita. Karena dia sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Jadi begitu dalam makna Ehye, Aser, Ehye, Yahweh. Dan ingatlah Yesus Kristus adalah Allah. Ketika orang tanya, orang-orang yang keras kepala itu dan jahat hatinya bertanya kepada dia, dengan siapa engkau samakan dirimu? Aku adalah aku. Ego aimi. Dan itulah anak tunggal Bapa yang diberikan kepada setiap kehidupan kita. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dan apa yang bisa kita katakan terhadap semua itu? 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan Rasul Yohanes melihat ini. Ketika kenyataan Yahweh yang tidak tersentuh, Yahweh yang di luar nalar manusia, di luar segala sesuatu dan tidak ada samanya dengan apapun, tidak ada samanya dengan siapapun. Itu menjadi manusia. Ini maksudnya. Ini pesan yang tidak terbahasakan. Ini pesan yang harus kita bisa ambil. Ini pelajaran yang harus kita bisa ambil. Dalam hal inilah, hal apa? Hal bagaimana Tuhan mengutus anaknya. Ayat 9, ulangi, dalam hal inilah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih Allah, dan ini menyangkut kasih. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Itu kasih. Itu kasih. Sejak dari awal, sebab mengingat saja bagaimana dia ada di tempat yang maha tinggi, yang tidak terselami, tidak terhampir, yang untuk menyamakan dia dengan apapun tidak ada. Tidak ada samanya dengan apapun, tidak ada samanya dengan siapapun. Dia mengisi semua dalam segala sesuatu, realitas bergantung pada dia, kenyataan bergantung kepada dia. Bukan dia bergantung pada kenyataan. Semua di luar dia tidak ada kenyataan, tidak ada realitas. Dan ketika dia mengambil manusia dalam Injil Yohanes tadi. Sebab sama penulisnya ini, Rasul Yohanes. Injil Yohanes dengan suratan Yohanes ini sama penulisnya. Itu dianggap sebagai perbuatan kasih. Perbuatan kasih yang begitu besar. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Allah telah mengutus anaknya anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Dengan turunnya dia ke dalam dunia, itu pesan kasih. Itu kasih Allah yang hebat dan besar. Supaya kita hidup olehnya. Hidup olehnya. Terus inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Terus bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan cuma mengutus ke dalam dunia. Sekarang dalam keadaannya sebagai manusia di dalam dunia, dia taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib, Filipi pasal 2. Untuk mendamaikan dosa-dosa kita. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan ini kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar dari ini. Sebab dari awal saja pengutusannya yang serupa dengan Allah mengambil manusia, itu saja sudah perbuatan kasih yang terlalu dalam, terlalu besar, yang sudah tidak bisa dilukiskan. Apalagi tidak berhenti sampai di situ. Bukan cuma lahir, mengambil rupa hamba, mengosongkan diri. Habis itu taat, sampai mati di kayu salib. Sehingga inilah kasih yang paling besar. Dan dia sudah buktikan, sebab dia sudah lahir, dia sudah melayani di dunia ini, dan dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Itulah kasih. Dan respon kita apa? Terus ayat 11. Ayat yang ke-11. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, sangat besar, dengan turun mengambil rupa manusia. Kita yang manusia mungkin berpikir itu tidak terlalu besar, sebab kita lahir manusia. Derajat kita dari awal ya manusia. Derajatnya dari awal adalah aku, tidak punya sama. Tidak ada kesamaannya dengan apapun dan siapapun. Aku adalah aku. Turun menjadi manusia. Allah sedemikian mengasihi kita, maka terus, maka haruslah kita juga saling mengasihi. amin. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Namanya adalah aku, Yahweh. Itu pribadinya dalam pribadi Bapa. Kemudian dia menjadi manusia dalam pribadi anak, Firman. Firman menjadi manusia. Dan itu semua membuktikan kasih-Nya kepada kita. Karena Allah sudah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak lama lagi kita akan merayakan, memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, itu semua bukti kasih Tuhan. Dia rela tinggalkan sorga, tempat yang maha tinggi, derajat yang tidak ada samanya, posisi yang tidak ada samanya, sehingga untuk mengumpamakan dia dengan apapun tetap tidak bisa, karena terlalu besar dan terlalu mulia. Dia sangat besar dan sangat mulia, tapi turun mengambil rupa hamba, Firman menjadi manusia. Kita akan merayakan bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Dan respon yang tepat untuk kasih Tuhan yang sedemikian besar adalah kita saling mengasihi. Jangan rayakan nanti Natal dengan saling membenci, dengan akar pahit yang masih engkau simpan dalam hati, dengan perselisihan, dengan dengki, dengan amarah. Lepaskan semua itu, engkau tidak menghargai kasih, tidak menghargai Allah yang sudah menunjukkan kasih-Nya. Sebab respon kita yang tepat adalah haruslah kita juga saling mengasihi. Harus. Tidak ada pilihan. Saudara mau mengasihi? Harus. Sebab Allah sudah sedemikian mengasihi kita. Keluaran menjelaskan, Yesaya menjelaskan, dia tidak ada samanya, aku adalah aku. Tidak ada samanya, terlalu tinggi, terlalu besar, dengan apa mau samakan dia. Tapi dia mengambil rupa hamba bagi kita karena dia sangat mengasihi kita. Maka kita juga seorang dengan yang lain harus saling mengasihi. Jangan kita rayakan Natal kali ini dengan berbagai macam akar pahit, dengan berbagai macam kebencian, iri hati, dengki, amarah. Ampunilah. Kasih itu mengampuni. Kasih itu melepaskan pengampunan seorang dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Sampai di sini berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Segera saya mengundang pelayan pemain musik untuk tampil ke depan. Pelayan singers untuk tampil ke depan. Kita naikkan pujian, kasih-Mu oh Tuhan.